penderitaan rakyat Jawa di bawah pemerintahan Belanda yang licik dan haus kekuasaan. Dari sudut pandang Mick, seorang penulis pribumi yang begitu mendewakan Eropa, kita dapat melihat kembali sejarah bangsa Indonesia, serta bercermin melihat diri sendiri. Kita diajak menelusuri pikiran Mick yang terombang-ambing dalam keyakinannya, sampai akhirnya sadar bahwa ia harus turun dan memperhatikan bangsanya sendiri. Kebahasaan. 1. Menggunakan kalimat bermakna waktu lampau. Contohnya yang pertama, sudah 3 hari mama dan aku tidak mengizinkan keluar rumah. Yang kedua, dulu suatu bangsa hidup aman di tengah-tengah padang pasir atau hutan. Yang ketiga, sudah 300 tahun lamanya ditelan Belanda. Yang kedua, konjungsi. Contohnya yang pertama, sebelum jam 11 malam setempat tak mungkin aku bisa tidur. Yang kedua, semakin hari aku semakin gelisah dan berduka cita. Yang ketiga, selama itu mama mulai kelihatan tenang saja. Yang ketiga, kata kerja material. Contohnya yang pertama, mengambil seluruh atau sebagian dari milikmu. Yang kedua, aku paksakan diri membaca koran. Yang ketiga, tak mau Marjuki ini memasuki pelantaraannya tuan muda. Yang keempat, menggunakan kalimat tidak langsung. Contohnya yang pertama, kata sandi hikayat. Dia mau memperkuat diri dengan besi dan bajak. Yang kedua, Magna Petras yang mengatakan pribumi India, Jawa khususnya yang terus-menerus dikalahkan di medan perang. Yang kelima, kata kerja mental. Contohnya yang pertama, hanya orang benar-benar kaya atau mencintai berkenan menghadiahkan. Yang kedua, aku mengagumi kehadiran polisi di dunia ini. Yang ketiga, malah kami merasa tak berhak. Yang keenam, menggunakan dialog. Contohnya, ketentuan dari siapa? Dari yang memberi pekerjaan. Ya, contoh yang kedua, semestinya bisa diterangkan. Aku tak bisa, kaulah yang semestinya bisa menerangkan. Yang ketujuh, kata sifat. Contohnya yang pertama, hatiku panas cemburu timbul. Yang kedua, hidungnya mancung tapi kulitnya seperti sinyo. Yang ketiga, matanya agak sempit. Makna kias. Contohnya, buah dada untuk menyusui aku. Yang kedua, jangan berkecil hati. Yang ketiga, tapi anak iblis itu sungguh berlidah iblis. Nilai-nilai yang terdapat dalam novel Semua Anak Bangsa. Yang pertama, nilai budaya. Jadi, seperti segolongan sebangsaku, pikirku, bangsa Jawa yang menganggap dirinya paling sopan, paling beradab, paling luhur. Contoh yang kedua, yaitu orang Eropa, Tionghoa, dan Haji tidak boleh naik ke kelas 3, harus di atas itu. Yang kedua, yaitu nilai moral. Tidak seperti perantau-perantau Jepang yang pulang ke negerinya membawa ilmu, yang dengan rendah hati mau mempelajari apa saja di negeri mana saja mereka mencari penghidupan. Lalu tidak jarang aku bergidik karena begitu banyak kekejaman, kebiadaban, kekejian sebagai kemewahan. Mick hanya bertujuan menguasai pulau kecil yang bernama Jawa. Yang selanjutnya yaitu ketiga, nilai agama. Yang pertama, wujud dan wajah manusia itu tetap sama, tidak lebih baik dari zaman-zaman sebelumnya. Khotbah di gereja memperingati itu berulang-ulang. Yang kedua yaitu, bukankah aku tidak bersalah berlaku demikian? Aku hanya mengenal ajaran Kristen dan hanya bisa berdoa secara Kristen. Yang keempat, nilai estetis. Sebagai contohnya yaitu, setiap negara di Asia mulai bangkit. Dia bukan hanya membangkitkan diri sendiri, juga membangkitkan bangsa-bangsa lain senasibnya yang tertinggal, termasuk negeri. Yang terakhir yaitu nilai sosial. Ya, seperti contohnya juga manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai individu tidak bisa merasa aman dikejar-kejar selalu karena ilmu pengetahuan modern.